Oke, Ustaz, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita selalu ditambah, diberikan kepada kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, terutama nikmat sehat. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW selaku Rasul utusan Allah yang menjadi panutan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk di antara pengikut beliau yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Dan Allah kumpulkan kita bersama beliau di surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah berjumpa dengan kami program Paham Al-Quran Online. Program ini terselenggara atas dukungan dari Darul Quran Indonesia, yang mana pada pertemuan hari ini merupakan pertemuan perdana untuk kita belajar memahami Al-Quran. Pada kesempatan perdana ini, program yang akan kita lakukan atau kegiatan yang akan kita lakukan adalah memilah kata dan mengartikan ayat yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Kahfi. Saya sendiri sebagai narasumber, Ustadz Ahmad Huseno SS. Pendidikan saya alumni Gontor tahun 1997, kemudian melanjutkan kuliah di UIN Yogyakarta tamat tahun 2002. Kegiatan selama ini mengajar program terjemah Al-Quran di seputar Jabodetabek dari tahun 2003, alhamdulillah sampai sekarang kurang lebih 18 tahun. Dari pengalaman itulah mudah-mudahan saya bisa berbagi ilmu dan memberikan kemanfaatan untuk umat muslim, kaum muslim dimanapun berada. Terima kasih kami ucapkan kepada partisipan, Bapak Ibu semuanya yang telah bergabung dalam program Paham Al-Quran Online ini. Baiklah, kita menginjak pada acara ini, yaitu sesi perdana memilah kata dan mengartikan ayat Al-Quran surah Al-Kahfi. Namun untuk tahap awal ini, insya Allah yang akan kita bahas dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini, ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memahami Al-Quran, yang perlu kita lakukan adalah memilah kata. Nah, kenapa memilah kata ini perlu kita lakukan? Nah, tahap awal dalam mempelajari bahasa Arab adalah memilah kata. Pemilihan kata perlu dilakukan karena ada perbedaan penentuan dan kaedah penulisan antara bahasa Arab dan
bahasa Indonesia. Kata yang berada dalam kalimat dalam bahasa Arab, terkadang tulisannya bersambung antara satu dengan lainnya. Seperti lillahi terdiri dari dua kata, yaitu li artinya bagi dan Allahi artinya Allah. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang setiap kata pasti terpisah antara satu dengan lainnya seperti bagi Allah. Ini hal yang mendasar dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya kalau kita mau memahami Al-Quran. Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, ada perbedaan kaidah antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Nah, perbedaan yang paling mendasar itu adalah cara penulisan. Dalam bahasa Arab, antara satu kata dengan kata yang lain, terkadang tulisannya bersambung. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia, antara satu kata dengan kata yang lain pasti terpisah tulisannya. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dulu untuk tahap awal kalau kita ingin memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dasarnya adalah kita belajar memilah kata. Terkadang tulisan bahasa Arab atau kata yang ada di dalam bahasa Arab tidak hanya dua kata terkadang tulisannya bersambung, tetapi ada yang 3 kata, 4 kata, bahkan ada yang 5 kata tulisannya bersambung. Tentu kalau kita tidak mempelajarinya, mungkin kita anggap ketika tulisannya bersambung itu hanya 1 kata. Padahal sudah lebih dari 1 kata. Meskipun umumnya antara 1 kata dengan kata yang lain itu tulisannya terpisah. Tetapi ada kalanya seperti yang tadi saya sampaikan, antara 1 kata dengan kata yang lain, kadang tulisannya bersambung. Kemudian dalam bahasa Arab, 1 huruf pun yang berharokat sudah bisa menjadi 1 kata. Nah, seperti li, artinya bagi. Li ini 1 huruf, ketika ada harokatnya kasroh, lalu punya arti, 1 huruf pun sudah dikatakan 1 kata. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kata biasanya terdiri dari beberapa huruf. Tidak cukup hanya 1 huruf. Seperti bagi. Ini 1 kata. Terdiri dari 4 huruf. Yaitu huruf B, kemudian A, lalu G, dan I. Kalau hanya 1 huruf, seperti B atau A, belum menjadi 1 kata. Karena belum mempunyai arti. Nah, ini yang juga mesti kita ketahui untuk dasar kita bisa menerjemahkan atau memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab, nah, 1 huruf pun ketika dia ada harokatnya bisa jadi 1 kata. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia, kalau 1 huruf belum bisa jadi 1 kata, biasanya rangkaian huruf baru bisa menjadi 1 kata. Seperti yang tadi kita bahas. Dan dalam bahasa Arab, pada suatu kata, ada yang sudah mencakup subjek dan predikat. Seperti khotama, artinya dia menutup. Jadi pada kata khotama ini sudah mengandung subjek dan predikat. Nah, ciri pelaku atau ciri subjek, dianya pada kata khotama ini adalah harokat fathah di huruf akhir ma atau di huruf mimnya. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Antara subjek dan predikat terdiri dari 2 kata. Seperti dia menutup. Subjek dan predikat ini 2 kata. Tapi dalam bahasa Arab, antara subjek dan predikat itu menyatu. Sudah menjadi 1 kesatuan. Seperti khotama tadi. Nah, ini yang menjadi dasar-dasar kita dalam mempelajari bahasa Arab. Ya. Jadi untuk perdana ini kita betul-betul belajar dari dasar. Bagi yang ingin terus mengikuti program ini, insya Allah satu waktu nanti akan punya kemampuan juga untuk mengartikan, memahami
kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita langsung praktek memilah kata dan mengartikan ayat yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Setelah kita tadi membahas apa yang menjadi dasar-dasar dari penerjemahan dalam bahasa Arab atau Al-Quran, maka sekarang kita melakukan praktek memilah kata dan mengartikan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat yang pertama saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwajan. Nah, dari satu ayat ini kita praktek untuk mengartikan masing-masing kata, baik kata yang terpisah antara satu dengan lainnya maupun kata yang tulisannya bersambung. Kata yang pertama, alhamdu, artinya segala puji. Bisa juga alhamdu ini artinya pujian. Cuma seringkali diartikan segala puji. Kemudian li artinya bagi. Allahi artinya Allah. Jadi lillahi tulisannya bersambung. Seperti tadi di contoh. Meskipun tulisannya bersambung, tapi sebenarnya sudah dua kata. Yaitu li, tadi bagi artinya. Kemudian Allahi, Allah. Nah, kalau tiga kata ini kita gabung, menjadi alhamdulillahi, artinya segala puji bagi Allah. Jadi, kita belajar mengartikan tidak hanya kata per kata, tapi juga ada rangkaian kata. Kenapa perlu kita lakukan mengartikan rangkaian kata selain arti kata per kata? Karena antara arti per kata dengan arti rangkaian kata terkadang ada perbedaan sedikit. Dan sekaligus juga untuk latihan bagi kita membiasakan mengartikan tidak hanya kata tetapi juga rangkaian kata. Kemudian allazi artinya yang. Kemudian anzala dia menurunkan. Nah, pada kata anzala ini seperti tadi di contoh kita bahas, dalam satu kata mengandung pelaku di situ. Seperti anzala ini artinya dia menurunkan. Ciri pelaku dianya adalah harokat fathah di huruf akhir, yaitu di huruf lamnya. Padahal ini satu kata. Sudah mencakup subjek dan predikatnya. Dia menurunkan. Kemudian ala artinya atas. Abadi, hamba. Hi-nya. Al-kitaba, kitab. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi allazi anzala ala abdihil kitaba. Artinya yang menurunkan kitab kepada hambanya. Ini yang saya maksud antara mengartikan kata dengan rangkaian kata terkadang berbeda. Perbedaan itu salah satunya adalah peletakan dalam mengartikan susunan arti kata. Nah, nanti kita akan pelajari kenapa kata seperti al-kitabah artinya kitab didahulukan dibanding ala abdihi. Ya, ala asli artinya atas, tapi ketika dirangkai bisa juga artinya kepada, menyesuaikan konteks rangkaian kata. Kemudian wa artinya dan, lam tidak, yaj'al dia menjadikan.
Seperti anzala tadi, dia menurunkan dalam satu kata mengandung arti pelaku dia. Begitu pula pada kata yaj'al ini, artinya dia menjadikan, sudah mencakup predikatnya, yaitu dia. Dicirikan dengan apa? Dengan huruf ya di awal kata. Jadi ciri pelaku pada satu kata terkadang ada yang di belakang atau di akhir kata, seperti anzala tadi. Terkadang juga ada yang di depan atau di awal kata, seperti yaj'al ini. Ciri pelaku dianya adalah huruf ya di awal kata. Kemudian la artinya bagi, hu-nya. Jadi lahu tulisannya bersambung, tapi itu sudah dua kata. Nah, iwajan, kata terakhir di ayat 1 ini, artinya kebengkokan atau bengkok. Nah, setelah kita membahas arti baik kata maupun rangkaian kata, nah sekarang kita membahas arti secara keseluruhan ayat. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya, dan dia tidak menjadikan kebengkokan baginya. Kita bahas tafsir ringkasnya, supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud dari ayat ini. Segala puji bagi Allah, artinya segala macam bentuk pujian hanya patut diberikan kepada Allah. Nah, salah satu alasan kita memuji Allah dalam ayat ini adalah Allah telah menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita puji Allah ketika dia menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada hambanya Nabi Muhammad? Karena Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar, paling hebat di antara mukjizat lainnya. Termasuk yang diberikan kepada rasul-rasul terdahulu. Karena sampai sekarang Al-Quran terus dijadikan pedoman, petunjuk, dan kita baca sebagai umat Nabi Muhammad khususnya. Quran yang Allah turunkan kepada hambanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dia Allah tidak menjadikan kebengkokan baginya. Artinya apa yang menjadi kandungan dari Al-Quran itu tidak menyimpang, tidak sesat, tidak salah. Karena apa? Karena Allah menginginkan hamba-hambanya mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar, sehingga selamat hidupnya baik di dunia sampai nanti di akhirat kelak. Nah, itulah kenapa di ayat ini kita berikan pujian kepada Allah yang telah menurunkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, kepada hambanya Muhammad. Karena Al-Quran tidak ada kebengkokan, tidak ada penyimpangan, tidak ada kesesatan di dalamnya, karena menunjuki jalan yang benar. Itu ayat yang pertama. Sekarang kita lanjutkan praktek memilah kata ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan.
Sekarang kita praktek mengartikan kata per kata. Kata yang pertama, qayyiman, artinya lurus. Li, untuk. Jadi satu kata kadang artinya tidak hanya satu. Di ayat pertama tadi, li artinya bagi. Di ayat yang kedua ini, li artinya untuk. Nanti kita akan pelajari kenapa terjadi perbedaan arti satu kata. Kemudian kata berikutnya, yunziro, artinya dia memberi peringatan. Nah, pada kata yunziro ini mengandung pelaku dia. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Seperti di ayat pertama, ada kata juga yang mengandung ciri pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata, yaitu yaja'al. Begitu pula di ayat 2 ini, kata yunziro mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata. Yunziro, dia memberi peringatan. Kemudian kata berikutnya, ba'san, artinya siksa. Syadidan, artinya yang keras. Kalau 4 kata kita gabung menjadi liyunzira ba'san syadidan, artinya untuk dia memberi peringatan siksa yang keras. Nah, kata liyunzira tadi tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kemudian min, dari, ladun, sisi, hu, nya. Ladunhu tulisannya bersambung tapi sebenarnya sudah 2 kata. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi milladunhu, artinya dari sisinya. Kemudian wa, dan yubashshiro, artinya dia memberi kabar gembira. Nah, pada kata yubashshiro ini juga mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan huruf ya di awal kata atau di depan. Al-mu'minina artinya orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman. Nah, kalau 3 kata kita gabung menjadi wa yubashsyiral mu'minina, artinya dan dia memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Kemudian alladzina, orang-orang yang ya'maluna, mereka mengerjakan. Nah, pada kata ya'maluna juga mengandung arti pelaku mereka. Dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Jadi ciri pelaku pada satu kata terkadang hanya di belakang, terkadang hanya di depan, tetapi ada kalanya ciri pelaku pada satu kata itu gabungan antara di depan atau di awal kata dan di belakang atau di akhir kata, seperti ya'maluna ini. Ada huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Ini ciri mereka. Huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Kemudian kata berikutnya as-solihati, artinya yang baik-baik. Kalau 3 kata ini kita gabung menjadi alladzina ya'maluna as-solihati, artinya orang-orang yang mengerjakan yang baik-baik. Kata ya'maluna yang tadi kita bahas mengandung arti pelaku mereka, dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata.
ketika dirangkai dengan kata sebelumnya alladzina yang artinya orang-orang yang, maka pelaku merekanya tidak disebutkan lagi untuk efisiensi makna. Karena kata alladzina yang artinya orang-orang yang sudah menunjukkan banyak. Sehingga mereka sebagai pelaku pada kata ya'maluna ketika dirangkai tidak perlu diartikan lagi. Kemudian anna sesungguhnya kadang juga diartikan bahwasanya. La bagi hum mereka. Nah, jadi lahum tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Ajron pahala, hasanan yang baik. Kalau 5 kata ini kita gabung menjadi annalahum ajron hasana. Artinya sesungguhnya bagi mereka pahala yang baik. Nah, setelah kita bahas arti kata maupun arti rangkaian kata, sekarang kita bahas arti ayat secara keseluruhan dan kita bahas juga tafsirnya. Nah, arti ayat secara keseluruhan, ayat yang kedua ini adalah sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksa yang keras dari sisinya dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh atau yang baik-baik bahwa mereka akan mendapat pahala yang baik. Ayat kedua ini merupakan lanjutan ayat pertama. Kitab Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Allah tidak menjadikan kebengkokan atau penyimpangan pada Al-Quran. Dengan kata lain bahwa Quran itu qayyiman, artinya lurus, menjadi bimbingan umat manusia kepada jalan yang lurus. Karena Allah tidak menjadikan kebengkokan di dalamnya. Fungsinya apa? Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperingatkan siksa yang keras dari sisinya. Siksa yang keras itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang ingkar, mendustakan, kemudian berbuat maksiat atau dosa. Al-Quran fungsinya memperingatkan kepada mereka bahwa ada siksa yang keras dari Allah. Allah akan berikan kepada mereka yang ingkar, mendustakan, dan berbuat maksiat atau dosa. Tapi di sisi lain, fungsi Al-Quran tidak hanya memperingatkan, tapi juga memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya. Apa kabar gembiranya? Kabar gembiranya bahwa mereka akan mendapat pahala yang baik. Tetapi orang beriman tidak cukup akan mendapat pahala yang baik, mesti diikuti juga dengan mengerjakan amal soleh atau berbuat yang baik-baik. Dua ini menjadi syarat mutlak bagi orang yang akan mendapatkan pahala yang baik. Apa pahala yang baik itu? Pahala yang baik itu adalah surga dari Allah. Allah sediakan bagi mereka yang beriman dan juga mengerjakan amal soleh. Jadi Al-Quran ini fungsinya ada dua. Nadhiron wa basyiron. Atau bisa juga dibalik basyiron wa nadhiron. Nadhiron pemberi peringatan, basyiron pemberi kabar gembira. Bisa juga dibalik basyiron wa nadhiron. Pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Peringatannya bagi orang-orang yang ingkar, mendustakan, dan berbuat dosa atau maksiat. Kabar gembiranya bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh atau yang baik-baik. Terkhusus bagi yang beriman,
dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapat pahala yang baik, yaitu surga di akhirat kelak. Kemudian kita masuk ayat yang ketiga, praktek memilah kata, surat Al-Kahfi. Makithina fihi abadan. Ayatnya cukup pendek, tapi kita tetap membahas makna dari ayat ini. Kata yang pertama, makithina, artinya orang-orang yang tinggal. Itu arti secara lengkapnya, orang-orang yang tinggal. Satu kata. Kemudian kata berikutnya, fi artinya di dalam. Hi-nya. Jadi fihi tulisannya bersambung, tapi sudah dua kata. Abadan selama-lamanya. Sudah menjadi bahasa Indonesia abadi. Itu artinya selama-lamanya. Kalau empat kata ini kita gabung menjadi makithina fihi abadan. Artinya orang-orang yang tinggal di dalamnya selama-lamanya. Nah, setelah kita artikan kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas arti ayat secara keseluruhan. Apa makna dari ayat yang ketiga ini? Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Ada arti di dalam kurung atau tersirat, yaitu mereka. Siapa yang dimaksud mereka? Yang dimaksud mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau yang baik-baik. Seperti di ayat 2 tadi Allah sampaikan bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh akan mendapatkan pahala atau ganjaran yang baik dari Allah, yaitu surga. Ketika orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, maka mereka akan tinggal, akan berdiam di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi sekali orang beriman dan mengerjakan amal soleh masuk ke dalam surga, maka selamanya mereka di dalamnya dengan segala fasilitas yang ada berupa kenikmatan di dalamnya. Di dunia ini merupakan tempat bagi kita untuk berjuang, mempersiapkan diri supaya kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam surganya. Karena ketika kita dimasukkan ke dalam surga, selamanya kita akan berada di dalamnya, insya Allah. Kemudian kita masuk ayat yang keempat, surah Al-Kahfi. Wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu waladan. Kata yang pertama wa, artinya dan. Yang kedua, yundhiro, artinya dia memberi peringatan. Pada kata yundhiro mengandung arti pelaku dia seperti sebelumnya. Ciri pelaku dianya sebagai adalah huruf ya di awal kata atau di depan. Kemudian alladzina, orang-orang yang. Qalu, mereka berkata. Pada kata qalu ini mengandung arti pelaku mereka. Dicirikan dengan huruf waw sukun dan alif di akhir kata atau di belakang kata. Kalau empat kata ini kita gabung menjadi wa yundhiral ladzina qalu, artinya dan dia memberi peringatan kepada orang-orang yang berkata. Jadi ada perbedaan arti antara arti kata maupun dengan rangkaian kata. Nah, seperti kata
kepada, ada tambahan arti ketika dirangkai supaya kita enak untuk nartikannya. Jadi ada keluasan makna ketika dirangkai. Begitu pula kata kolu yang ada arti pelaku mereka, ketika dirangkai dengan kata sebelumnya alladzina yang artinya orang-orang yang, maka pelaku merekanya nggak disebutin lagi. Kemudian ittakhoda artinya dia mengambil. Nah, pada kata ittakhoda mengandung arti pelaku dia, dicirikan dengan harokat fathah di huruf akhir. Allahu, Allah. Kemudian waladan, seorang anak. Nah, kalau tiga kata kita gabung menjadi ittakhadallahu waladan. Artinya Allah mengambil seorang anak. Ketika dirangkai antara kata ittakhadha dengan Allahu artinya dibalik. Bukan mengambil Allah, tapi Allah mengambil, baru waladan, seorang anak. Ini arti rangkaian kata dari tiga kata ini. Nah, setelah kita membahas arti kata maupun rangkaian kata, sekarang kita bahas tafsirnya. Arti ayat secara keseluruhan, dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Jadi Allah turunkan Al-Quran selain memperingatkan orang-orang yang ingkar, mendustakan, bahwa ada siksa yang keras dari Allah. Di ayat yang keempat ini, Al-Quran yang Allah turunkan juga berfungsi khususnya untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Jadi ada kelompok yang mengatakan Allah mengambil seorang anak atau Allah mempunyai anak. Yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang musyrik. Orang Yahudi mengatakan Uzair, padahal Nabi Allah, itu sebagai anak Allah, kata orang Yahudi. Sedangkan orang Nasrani mengatakan Nabi Isa, anak Allah, padahal Rasul Allah. Begitu pula orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ada di Mekah mengatakan malaikat-malaikat itu anak perempuan Allah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah mengambil seorang anak atau mempunyai seorang anak, lewat Al-Quran Allah peringatkan mereka bahwa ada siksa Allah yang keras bagi mereka yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Karena ketika mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak, artinya mereka membuat kebohongan tentang Allah. Dan ini Allah sangat murka. Maka Allah peringatkan lewat Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ayat yang kelima, ayat terakhir yang kita bahas pada kesempatan perdana ini. Ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadziban. Cukup panjang ayatnya. Kita bahas kata yang pertama, ma artinya tidak. La bagi, hum mereka. Jadi lahum tulisannya bersambung tapi dua kata. Bi dengan hi-nya. Bihi pun tulisannya bersambung tapi sudah dua kata. Min dari,
ilmin, pengetahuan. Kalau 7 kata ini kita gabung menjadi malahum bihi min ilmin. Artinya tidak ada pengetahuan. Jadi dari depan ke belakang arti ini. Tidak ada pengetahuan bagi mereka. Lahumnya baru dengannya. Bihi. Itu kalau arti secara gabungan kata atau rangkaian kata. Ma di sini diartikan tidak. Salah satu sebab ma diartikan tidak, biasanya diartikan apa yang. Di ayat lain, kadang diartikan apa yang. Nah, kata ma di sini diartikan tidak, itu karena bertemu dengan kata min, yang artinya dari. Nah, ketika ma bertemu dengan kata min, maka artinya tidak. Konsekuensinya, ketika ma artinya tidak karena ketemu min, lalu dirangkai artinya, maka kata min tidak diartikan lagi secara rangkaian kata. Jadi tidak ada pengetahuan. Bukan lagi tidak ada dari pengetahuan. Bukan begitu. Tetapi tidak ada pengetahuan bagi mereka dengannya. Seperti itu mengartikan secara rangkaian kata. Wa dan la tidak. Jadi ma dengan la sama artinya tidak. Li bagi. Abai bapak-bapak. Bisa juga artinya nenek moyang. Him mereka. Kalau 5 kata ini kita gabung. Wala li abaihim. Artinya dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Jadi li abaihim tulisannya bersambung itu 3 kata. Kemudian kaburot. Artinya dia buruk. Sebenarnya asli arti dari kata kaburot ini dia besar. Tetapi kebanyakan mengartikan dia buruk. Menyesuaikan dengan konteks rangkaian kata. Pada kata kaburot ini mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan tak sukun atau tak berharokat sukun di akhir kata. Kalimatan artinya kata. Kemudian takhruju artinya dia keluar. Nah, pada kata takhruju ini juga mengandung arti pelaku dia dicirikan dengan huruf ta di awal kata atau di depan. Min dari afwahi mulut-mulut. Him mereka. Jadi afwahihim tulisannya bersambung tapi sudah 2 kata. Kalau 6 kata ini kita gabung menjadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Artinya buruk kata yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kemudian in tidak. Biasanya kata in itu di ayat lain artinya jika. Tapi di sini artinya tidak. Nanti kita lihat kenapa diartikan tidak. Yaquluna mereka mengatakan. Nah, pada kata yaquluna mengandung arti pelaku mereka dicirikan dengan huruf ya di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Illa kecuali kadziban kedustaan. Kalau 4 kata ini kita gabung menjadi iyaquluna illa kadziban. Artinya
mereka tidak mengatakan kecuali kedustaan. Bisa juga diartikan mereka tidak mengatakan sesuatu. Jadi ada kata yang tersirat kecuali kedustaan. Nah, kata in yang saya katakan tadi biasanya artinya jika, tetapi pada rangkaian kata ini diartikan tidak karena bertemu dengan kata illa, kecuali. Jadi ketika in bertemu dengan illa, maka artinya in tidak. Setelah kita bahas arti kata maupun rangkaian kata, nah sekarang kita bahas arti ayat secara keseluruhan maupun makna atau tafsir dari ayat ini. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali kedustaan. Mereka siapa yang dimaksud di sini? Mereka yang mengatakan Allah mengambil seorang anak. Mereka mengatakan demikian. Kata Allah, sebenarnya mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanya mengada-ngada. Mereka hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh nenek moyang mereka. Atau diistilahkan dengan taklid, mengikuti saja tanpa mengerti, tanpa paham apa yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Begitu juga nenek moyang mereka yang dulu mengatakan Allah mengambil seorang anak. Mereka nggak punya pengetahuan. Tetapi anehnya diikuti oleh anak-anak mereka bahkan sampai sekarang. Mereka mengatakan Allah mengambil seorang anak atau Allah mempunyai seorang anak. Jadi tidak ada dalil yang mereka bisa buktikan bahwa Allah itu mengambil seorang anak. Maka Allah ungkapkan perkataan mereka itu dengan ungkapan alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Sebenarnya yang saya katakan tadi bahwa kata kaburot itu memang kebanyakan mengartikan buruk. Tetapi sebenarnya asli artinya adalah besar. Apa yang dimaksud besar itu? Besar dosanya. Karena itu termasuk dosa besar. Mengatakan Allah mempunyai anak. Karena mengada-ngadakan ajaran yang gak ada sumbernya dari Allah. Allah kecam dengan mengatakan kaburot. Ya. Buruk ataupun besar dosanya. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan mengatakan mereka orang-orang musyrik, Yahudi, Nasrani yang mengatakan Allah mengambil seorang anak, mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali kedustaan, kebohongan, mengada-ngada. Tentu akibatnya nanti di akhirat akan mendapatkan siksa yang keras. Maka lewat Al-Quran ini Allah ingatkan mereka. Nah, itulah kajian kita pada perdana ini membahas ayat-ayat Al-Quran khususnya di surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Baik kita mengartikan kata, rangkaian kata maupun kita mengenali ciri-ciri pelaku pada satu kata. Ini menjadi dasar bagi kita untuk mempelajari kata maupun kalimat sampai makna ayat dan tafsir yang ada di dalam Al-Quran. Insya Allah pada berikutnya, pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan adakan lagi pelajaran ini pada setiap hari Ahad pekan kedua bulan depan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada bulan Oktober. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat kepada kaum muslim dimanapun berada. Dan semoga niat kita untuk belajar
dicatat Allah sebagai pahala, dan kita berharap semoga kita mendapat syafaat dari Al-Quran, atau Al-Quran menjadi syafaat bagi kita baik di kubur maupun nanti di akhirat kelak. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Huseno yang sudah memberikan kajian paham Al-Quran online, dan insya Allah kita laksanakan setiap Ahad pekan kedua setiap bulannya. Itu Bapak Ibu, dan insya Allah program ini terlaksana setelah kita follow up dengan program-program sebelumnya, yaitu program tilawah Al-Quran, pembacaan surat Al-Kahfi setiap Jumat, setiap hari Jumat yang insya Allah kita rutin dan istiqomah kita lakukan. Dan setelah itu ada program taksin Al-Quran, yaitu pembenaran bacaan Al-Quran yang insya Allah dilaksanakan setiap Ahad pekan keempat. Dan Bapak Ibu, seperti biasa yang ada di Zoom, jangan keluar dulu karena kita akan langsung praktek dan langsung berinteraksi dengan Ustadz Ahmad Huseno untuk mendiskusikan atau mempraktekkan terjemahan daripada surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 5. Dan kami untuk yang ada di YouTube, kami undur diri dulu dan sampai ketemu di lain kesempatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.